75 tinggal 30 tambah 45, saya yakin gampang. Untuk yang lainnya sudah didemonstrasikan tadi di depan, gampang. Oke, sekarang ini juga sudah saya praktekkan ketika membuat garis tepi. Misalnya di sini ada titik-titik gitu ya. Titik-titiknya ada jarak tertentu. Kemudian bagaimana membuat garisnya, maka pensilnya diletakkan dulu. Ya, langkah yang pertama, letakkan pensil di ujung dari titik ini. Diletakkan di sini pensilnya. Baru nanti letakkan penggarisnya. Ini yang kedua. Yang pertama ini dari pensilnya sendiri. Letakkan di titik sini. Kemudian penggarisnya diletakkan, baru nanti dipaskan di sini. Ya. Kemudian ujungnya pakai pensil lagi ke sana. Langkah yang ketiga, ini dipaskan lagi, kemudian baru membuat garis. Gitu ya. Yang betul adalah pensilnya, ujung pensil dulu. Yang penting itu aja poinnya. Ya, jangan penggarisnya dulu, tapi ujung pensilnya yang diletakkan di situ. Oke, saya pikir ini saya sudah demonstrasikan tadi, saya lanjutkan. Nah, sekarang penggunaan geometri. Penggunaan geometri. Nah, to bisect a line. Jadi benar-benar di tengah gitu ya. Titik tengahnya di mana atau bagaimana cara mencari titik tengah dari garis. Misalnya ada garis A dan B. Ada garis A dan B. Diikuti ya, sambil diikuti. Ada garis A dan B. Langsung saja saya. Terserah mau miring-miring dikit ya nggak apa-apa. Ini garis dari titik A, ini titik B, ini, nah. Kemudian bagaimana caranya? Menggunakan jangka. Sekarang gunakan jangkanya. Jadi minggu depan, berarti ketemu lagi 3 minggu lagi ya. Jadi di rumah diasah runcing. Ya, beli cutter. Ini ada garis. Nah, kemudian buka jangkanya melebihi kira-kira setengah dari panjang garisnya. Gitu ya, bukanya. Terserah, tidak usah diukur, tidak apa-apa. Yang penting kira-kira melebihi setengahnya. Kira-kira segini. Kemudian dijangka, ya, jangka. Ini kira-kira melebihi setengahnya. Ini dari titik B juga dijangka. Nah, nanti ketemu titik-titik kayak gini ya, titik pertemuan antara R1 dan R1 dari titik B. Kemudian ketika dihubungkan titik ini ke titik satunya, maka ini saya hubungkan dengan garis bantu. Saya hubungkan dengan garis bantu. Titiknya dulu ya, titiknya dulu. Garis sana. Maka perpotongan ini adalah panjang garis yang sama antara A ke titik tengah ini, B ke titik tengah ini. Jadi pembagian garis yang sama. Ini sifatnya hanya garis bantu saja. Jadi tipis saja ya, tipis, tidak usah ada penekanan yang terlalu besar. Sudah dipraktekkan? Oke, sambil diikuti saja karena ini sederhana. Nah, sekarang pembagian dari sudut
ya, supaya benar-benar dibagi atau posisi pembagiannya itu ada di tengah-tengah. Misalnya given garis dari A, B, dan garis dari A ke C. Coba sekarang buat saja, sudutnya terserah. Buat garis, sudutnya terserah. Misalnya ini, maka langkah-langkahnya adalah dia buat R1 dulu. The swing arc of any radius whose center in the vertex. Centernya adalah vertexnya ini, ujungnya. Ini ada A, ada B, kemudian ada C. Dari titik ini swing the arc, jadi buat lengkungan. Lengkungannya ini terserah. Ya. Lengkungannya terserah. Nah gini, setelah membuat R1 seperti itu, buatlah R2 dari titik yang ketemu antara arcnya yang R1 tadi dari garis AB dan dari garis AC. Buat R lagi dari sini juga buat R lagi. Nah, titik pertemuan ini di R yang kedua ini nanti akan membagi sama persis sudut BAC. Kalau kita buat garis, ya. Inilah garis yang diinginkan, garis pembagian yang diinginkan. Oke, Mas, saya lanjutkan. Nah, bagaimana membuat garis yang paralel terhadap garis yang ada, kemudian garis yang akan dibuat paralel ini harus melewati atau melalui titik yang diberikan. Harus melewati titik yang diberikan. Misalnya ada garis, ya, sebuah garis. Gini, ada titik di satu tempat. Di sini. Titiknya ini titik C. Bagaimana membuat garis paralel terhadap ini? Caranya gimana? Tinggal digeser ya. Digeser. Geser bagaimana? Seperti ini. Ya, lihat di slide-nya. Nah, tinggal digeser penggarisnya. Jadi yang posisi sudut 60-30 ini tetap, yang bawah tetap, yang atas tinggal digeser ke atas. Ya, lihat contohnya, ini posisinya gini ya. Ini ngikuti garisnya ini. Ini taruh sini ininya, ini yang digeser ke atas. Nah, sana sudah. Kalau sudah tinggal di garis. Inilah garis sejajar yang diinginkan.
ini pasti sejajar dengan yang given line. Ya, silakan dicoba. Ingat, buat garisnya harus diputar pensilnya buat latihan. Kalau nggak diputar salah. Ya, harus diputar. Ayo latihan, diputar. Coba garis, buat garis. Saya mau lihat dari jauh. Pensilnya diputar. Ya, ya sudah ya. Diputar tadi. Coba buat garis yang diputar. Terserah mau buat, coba saya mau lihat gimana muternya. Di sini, coba buat garis terserah. Diputar ya. Jangan cepat-cepat, nanti habis sebelum selesai. Jadi gini. Diam ya. Nanti kalau pakai hand sanitizer kalau misalnya setelah presentasi selesai ya. Ini muternya pelan-pelan aja. Penekanannya sama dari sini sampai sini. Nah, jadi perkirakan dari ujung sini ke sini itu putarannya akan sekali habis gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat. Begitu ya. Jadi tebalannya kan sama ini. Muternya pelan-pelan saja. Ya. Oke, ini gampang. Saya lanjutkan. Ini bagaimana membuat garis yang sejajar dari garis yang ada berdasarkan jarak tertentu. Misalnya jaraknya R. Metodenya sama saja ya. Misalnya R-nya ini adalah sebuah radius, maka ini digeser kayak tadi, sama saja. Ya, di tangent atau di persinggungan R-nya ini. Ini tinggal geser ke atas, sama kayak tadi. Maka saya lewati. Nah, bagaimana membuat garis yang tegak lurus sekarang? Dari sebuah garis yang diberikan dan ada titik di situ. Coba buat garis tegak lurus. Buat garis tegak lurus. Ulang. Saya hapus ya. Jadi ada given line seperti itu. Oke, saya pakai ini lagi lah. Ada titik di sini. Titiknya C. Bagaimana membuat garis tegak lurus ke sana? Menggunakan sepasang penggaris segitiga pasti lebih gampang. Ya, tinggal gini. Gini. Ini sudah pasti tegak lurus. Ini diikuti bawah, ini tinggal gariskan. Tuh. Ya. Kalau model revolve seperti ini. Ya. Kalau ini melewati ya, supaya nanti bisa melewati titik C. Coba dicoba yang revolve ini. Yang revolve yang 45 letakkan di bawah, nanti diputar gitu ya. Ini gini, gini, terus diputar terkena. Jadi maksudnya ininya yang diputar. Ini sudah lurus dengan ini
ininya sebagai dasar acuan, ini tinggal diputar ke sana. Ini sudah jadi garis yang tegak lurus. Ya, gimana? Diulangi. Ya. Jadi 45 derajatnya yang ini letakkan di bawah, dipaskan ya, paskan, ininya taruh bawah sebagai referensi, sebagai dasar yang nggak dipindah-pindah. Ininya diputar aja. Nah gitu. Jadi dari sini tuh lihat gambarnya, diputar ke sana, Nah tinggal dipaskan di titik tengahnya ini. Nanti kalau misalnya kurang ke atas Pak, gitu ya, garisnya kok nggak nyampe situ, ini tinggal taruh sini lagi. Ini nggak boleh dipindah-pindah ya, salah satu harus tidak boleh dipindah. Ini agak geser ke sana dikit, ini kembalikan lagi, gini. Nah nanti tinggal digaris. Ya, jadi kalau mau geser ini pindah dulu yang lainnya. Mau kurang ke bawah misalnya geser ke sini, ini letakkan sini lagi, ya, dan seterusnya. Kurang ke atas tinggal salah satu dipindah-pindah. Oke, saya lanjutkan. Buat sebuah garis yang tegak lurus berdasarkan garis yang sudah ada dan titik yang sudah diberikan. Kalau ini adjacent side seperti saya tadi, ini tinggal digeser sisi yang dekat ya, adjacent side. Jadi yang pertama tadi, kalau yang tadi revolve, ini sekarang tinggal digeser saja, geser ke atas. Oke. Kemudian sekarang bagaimana membuat garis yang tegak lurus dari sebuah garis yang diberikan dan titik yang ada menggunakan jangka sekarang. Nah sekarang kalau menggunakan jangka gimana? Silakan dicoba dulu. Nah sekarang kalau menggunakan jangka gimana? Ada sebuah garis, ada titik tengahnya, ini misalnya C. Buat garis tegak lurus berdasarkan garis itu. Ada yang bisa? Kuliah kita nanti berakhir setengah 12 ya. Betul ya? Ada yang punya kontaknya kelas 1-nya? Offering E2 ya? Ada yang punya salah satu? Ketua punya nggak? Nggak punya. HP saya ini baterainya habis. Jadi nanti saya ada rapat, masuknya tetap jam 3. Kemarin kan janjian jam 2 masuknya. Nah, caranya jika menggunakan jangka ini ya. Jadi buat radius R1 dulu, yang mana R1 ini lebih kecil daripada R2-nya. Ya. Buat R1 dulu, baru kemudian buat R2. Gunakan jangka. Buat R1 tidak usah diukur ya, karena ini untuk latihan penggunaan alat-alat saja. Dari titik C-nya R1. R1-nya ini nanti lebih kecil ya, R2-nya lebih besar.
Ini R1. Ini R1 saya. Nanti ketemu titik di sini. Kemudian buat R2. Ini sebelum dirubah, maka sekarang saya rubah agak besar dikit. Dari titik sini. Dari titik sini. Oh, saya kurang besar berarti ini ya. Kurang besar. Tidak apa-apa. Ini nanti juga tetap tegak lurus. Ini tinggal menghubungkan titik aja. Ini ya, ketemu di sini saya. Kurang besar ya, berarti bukanya agak besar. Ketemu di titik sini, tinggal titik sini dihubungkan dengan titik yang bawah. Nah, ini garisnya sudah tegak lurus. Tegak lurus nggak saya nih? Ya mungkin presisiannya dari jangka ya, jadi agak beda. Ini sudah mestinya tegak lurus. Ingat ini, kalau ini caranya R2 lebih besar dari R1. R1-nya ini. Ini R1-nya. Ini R2-nya. Oke, sudah dicoba? Sudah? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Nah, sekarang membuat garis yang tegak lurus dari garis yang sudah ada, namun titiknya ini tidak tepat di garis yang ada. Titiknya di atas. Gimana cara membuat garis tegak lurusnya? Kalau menggunakan segitiga kan gampang saja. Cuma kalau menggunakan jangka bagaimana? Ada garis lagi. Ada titik, titiknya ini ada di atas. Ini C. Bagaimana membuat garis tegak lurus menggunakan jangka? Ada yang bisa? Gimana? Ada yang bisa? Oke, saya lanjutkan. Caranya adalah, oh ini menggunakan penggaris, gampang lah kalau menggunakan penggaris. Ini slide saya kembali lagi nggak ini? Enggak ya? Oke, menggunakan penggaris tinggal digeser saja kalau adjacent side. Gampang ya? Ini, oh yang ini yang menggunakan jangka. Caranya gini. Ya. Buat R1 dulu. Nanti ketemu titik di A dan B, kemudian buat R2. R2-nya lebih kecil daripada R1-nya. Mau buat lebih besar pun tidak masalah sebenarnya. Ya, karena nanti cuma gini, kenapa kalau lebih kecil? Karena nanti titiknya kan ketindas ya, ketindas garis yang diinginkan, sehingga tidak perlu menghapus. Kalau nanti R2-nya lebih besar, posisinya kan ada di atasnya sini, sehingga nanti garisnya harus menghapus. Ini sebenarnya ya juga garis bantu kayak gini nih, jadi harus tipis. Nanti ke depan juga harus tipis, misalnya menggunakan garis bantu.
Jangkanya dibuka, buat R1. R1-nya dari mana? Dari titik C-nya. Dari titik C, buat R1. Ini. Ketemu titik A dan B, kayak gitu. Nah, sekarang buat R2 dari titik A dan titik B, cuma R2-nya lebih kecil. Ini saya kecilkan. Saya kecilkan dari titik A, dari titik B. Oh, ini nggak nyampe, kurang besar ya. Kalau nggak nyampe, agak besar dikit. Nah, gini. Dari titik A juga ya. Nah, nanti ketemu di titik ini. Nah, kalau ketemu dua titik, artinya kalau kita mau membuat garis ini kan gampang. Jadi referensinya ini dan ini. Kalau misalnya hanya satu kan ini di sini tidak ada referensi kalau menggunakan jangka. Maka akan susah. Kalau sudah ada dua titik, buat garisnya tinggal mengikuti dua titik ini. Ini diluruskan ini diluruskan ini. Ya, kalau sudah lurus maka tinggal digaris saja. Ya. Nah, ini garisnya sudah tegak lurus. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya? Ya? Nah, kalau kelas mekatronika saya, itu saya ulang lagi. Cuma saya pikir kalau menggambar teknik, nanti tetap saya lanjutkan saja. Jadi biar belajar melalui video yang sudah saya upload. Nanti yang grup A ini 2 minggu mendatang juga belajarnya lewat video saja. Gitu ya. Saya yakin sama saja lah. Soalnya kan banyak kelas-kelas yang lain ya. Mata kuliah yang sudah tempuh sekarang kan semuanya tidak ketemu kayak gini. Bisa jadi hanya lewat video, bisa jadi juga sinkron ya, lewat telekonferensi. Jadi sama saja sih sebenarnya. Cuma kekurangannya tidak bisa tanya-tanya gitu aja. Gitu ya. Sudah, sekarang nah, membuat sudut 15 derajat tadi sudah kita demonstrasikan seperti ini. Ya, sudah, ini sudah 75 derajat. Saya yakin tidak ada kesulitan membuat sudut 75 derajat. Yang ini berapa ini? Ini berapa? 45. Yang ini? Ini 30 ya. Sudah, tinggal jumlah hasilnya. Yang ini 75. Oke, ini gampang.